Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nordina dengan NIM 241701003 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu teori penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu Rational Expectation atau disingkat dengan RATEX. Teori ini mengubah cara pandang kita terhadap kebijakan ekonomi, terutama kebijakan moneter. Yuk kita bahas bersama kenapa teori ekspektasi ini begitu mempengaruhi dunia ekonomi sekarang. Teori rational expectation ini lahir bukan tiba-tiba. Latar belakangnya muncul saat dunia mengalami stagflasi pada tahun 1970-an, yaitu situasi ketika inflasi tinggi dan pengangguran itu tinggi terjadi secara bersamaan. Teori ekonomi Keynesian yang saat itu menjadi arus utama gagal menjelaskan fenomena ini. Dalam teori Keynesian ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, tapi kenyataannya berbeda. Maka muncullah pertanyaan, apakah perilaku ekonomi hanya menerima kebijakan begitu saja atau sebenarnya mereka sudah bisa memprediksi dan menyesuaikan perilaku mereka sebelumnya? Di sini, teori rational expectation mulai dikenal. Teori rational expectation ini menyatakan bahwa pelaku ekonomi, baik individu, rumah tangga maupun perusahaan, membuat keputusan berdasarkan ekspektasi rasional terhadap masa depan. Artinya, mereka tidak hanya melihat tren masa lalu, tetapi juga menganalisis informasi yang tersedia saat ini, termasuk memahami arah kebijakan ekonomi. Contohnya, jika pemerintah mengumumkan akan menurunkan suku bunga bulan depan, maka pelaku ekonomi tidak menunggu. Mereka akan langsung bertindak sekarang seperti berinvestasi, membeli rumah, atau menyesuaikan harga. Karena mereka sudah tahu dampaknya. Dengan kata lain, ekspektasi itu bukan sekedar tebakan, tapi hasil berpikir logis dan terinformasi. Teori rational expectation ini pertama kali dikenalkan oleh John Woods pada tahun 1961. Namun, teori ini benar-benar dikembangkan secara luas oleh Robert Emerson Lucas, seorang ekonom makro asal dari Amerika Serikat. Lucas memperkenalkan konsep penting bernama Lucas kritik, atau biasa disebut juga dengan kritik dari Lucas. Dalam kritik ini, ia mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang didasarkan pada data masa lalu akan gagal jika tidak mempertimbangkan bahwa pelaku ekonomi akan mengubah perilakunya ketika mengetahui kebijakan baru. Inilah titik baik dalam teori ekonomi makro. Pelaku ekonomi dianggap aktif, bukan pasif. Mereka bisa belajar dari dan menyesuaikan diri sebelum kebijakan benar-benar dijalankan. Dalam prakteknya, teori ini sangat berpengaruh, terutama dalam kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Salah satu bentuk penerapannya adalah strategi yang disebut juga dengan forward guidance. Forward guidance adalah ketika bank sentral memberi sinyal kepada publik tentang arah kebijakan di masa depan. Misalnya bank sentral bisa berkata, kami akan mempertahankan suku bunga rendah selama 12 bulan ke depan. Dengan informasi ini, pelaku pasar, investor, dan masyarakat langsung menyesuaikan perilaku mereka, bahkan sebelum kebijakan tersebut dilakukan. Inilah bentuk nyata dari ekspektasi rasional. Masyarakat beraksi terhadap sinyal, bukan hanya tindakan. Untuk contoh nyatanya, mari lihat apa yang dilakukan oleh The Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika The Fed memberi sinyal bahwa mereka akan menaikkan suku bunga pada kuartal berikutnya, pasar langsung beraksi, harga saham bisa langsung turun, investor mulai memindahkan dana, dan nilai tukar bergerak. Semuanya terjadi karena ekspektasi, bukan karena kebijakan sudah dijalankan. Inilah kekuatan Ratex. Ia memperjelas mengapa kebijakan tidak dilihat hanya dari aksi tetapi juga dari sinyal. Walaupun terdengar sangat logis, Ratex juga menghadapi banyak kritik. Salah satunya dari pendekatan behavioral ekonomi. Dalam realitas, manusia tidak selalu rasional. Mereka bisa panik, terburu-buru, atau membuat keputusan berdasarkan emosi dan keterbatasan informasi. Misalnya, pada pandemi COVID-19, masyarakat membeli masker, sembako, dan bahan-bahan pokok lainnya secara berlebihan, padahal secara logis stok masih aman. Tapi karena ketakutan, keputusan ekonomi berubah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku ekonomi memiliki ekspektasi rasional seperti yang diasumsikan oleh Ratex.
Teori rational expectation ini membawa perubahan besar dalam cara kita memahami kebijakan ekonomi. Ia menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat bisa mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan. Praktek sangat berguna dalam menjelaskan fenomena pasar dan menjadi dasar model seperti strategi forward guidance. Namun, seperti teori lainnya, praktek tidak sempurna. Ia perlu dipadukan dengan pemahaman yang lebih manusiawi, seperti pendekatan behavioral. Maka, dalam memahami ekonomi, jangan hanya dilihat dari kebijakannya, tapi juga ekspektasi di baliknya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.